Para ulama salafus sholih sangat memperhatikan masalah adab. Mereka mengarahkan murid-muridnya mempelajari adab sebelum mempelajari suatu bidang ilmu dan menemukan berbagai macam perbedaan pendapat di antara para ulama. Imam Malik bin Anas pernah menyatakan kepada seorang pemuda Quraisy, "Wahai putra saudaraku, pelajarilah adab sebelum kamu belajar ilmu. Adapun adab yang harus dimiliki oleh para penuntut ilmu adalah adab terhadap diri." Imam Ibnu Jama'ah Asy-Syafi'i dalam kitabnya Tazkirah As-Sami' wa Al-Mutakallim menyebutkan beberapa adab penuntut ilmu terhadap diri sendiri. Pertama, membersihkan penyakit hati. Hal pertama yang harus dilakukan penuntut ilmu adalah menghilangkan segala bentuk penyakit hati yang dapat menghalangi dipahaminya ilmu. Kedua, meluruskan niat. Menuntut ilmu adalah semata-mata karena Allah, untuk mendapatkan ridho dari Allah. Ilmu juga untuk diamalkan dan untuk menghidupkan serta menegakkan syariah. Dengan hidup dan tegaknya syariah, keberkahan ilmu akan terwujud secara kolektif. Ketiga, bersegera selagi masih muda dan tidak membuang waktu. Janganlah tertipu dengan penundaan dan angan-angan. Adab terhadap guru. Imam Ibnu Jama'ah menyebutkan tentang adab yang harus diperhatikan para penuntut ilmu terhadap guru, yaitu pertama, mengikuti segala wasiat guru karena ketundukannya kepada guru adalah kebaikan dan kemuliaan. Kedua, memuliakan guru dan menjaga kehormatannya dengan sepenuh keikhlasan. Sebagian salaf terbiasa apabila menghadap gurunya, ia bersedekah dan berdoa, "Ya Allah, tutuplah aib guruku dariku dan janganlah hilangkan keberkahan ilmunya dariku." Ketiga, mengetahui keutamaan gurunya dan menjaga haknya, karena hal ini bagian dari pintu keberkahan. Adab kepada ilmu yang dipelajari. Menurut Imam Ibnu Jama'ah, ada beberapa adab yang harus diketahui para penuntut ilmu. Pertama, memulai belajar dari Al-Quran, menghafalkan dan memahaminya, sebab hal itu adalah pokok segala ilmu, sumber segala ilmu, dan ilmu yang paling penting. Kedua, belajar secara bertahap, dimulai dari yang ringkas sampai yang luas, berusaha mengamalkan ilmu yang diperoleh, dan pada awal belajar tidak menyibukkan diri dalam medan perbedaan pendapat. Ketiga, setelah menghafalkan Al-Quran dan memahaminya, bergegas mendengar periwayatan hadis dan mempelajari, karena hadis adalah salah satu sayap bagi seorang alim dari sayap lainnya, yakni Al-Quran. Amanah pengemban ilmu. Ilmu adalah amanah, oleh karenanya harus diwujudkan dalam amal dan dakwah. Belajar ilmu tidak boleh ditujukan untuk kepentingan dunia. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang mempelajari suatu ilmu yang seharusnya diharap adalah wajah Allah, tapi jika ia mempelajarinya hanya untuk mencari harta benda dunia, maka dia tidak akan mendapatkan wangi surga di hari kiamat." Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad. Dalam diri penuntut ilmu harus berkumpul 3 hal sekaligus: ilmu, amal, dan ikhlas.
Sahal bin Abdillah Al-Tustari menerangkan, dunia ini seluruhnya adalah kebodohan dan kematian, kecuali ilmu yang berada di dalamnya. Ilmu pun seluruhnya hanya akan menjadi penghujat kepada seluruh makhluk, kecuali yang mengamalkannya. Amal pun seluruhnya hanya akan terhambur sia-sia, kecuali yang dilandasi keikhlasan. Sedangkan keikhlasan adalah perkara besar yang tidak dapat diketahui kecuali hanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga keikhlasan itu dibawa sampai mati. Demikianlah hati sebagai perhiasan dalam lisan dan perilaku, yang dengannya kemanfaatan dan keberkahan ilmu bisa diraih dan diwujudkan.